Suatu hari kalian ke warung buat beli nasi goreng. Terus harganya cuma Rp2 doang. Iya, Rp2 doang. Itulah yang namanya redenominasi. Wacana ini tuh lagi panas-panasnya dibahas sama pemerintah kita sekarang. Stay tune ya, karena di video kali ini kita bakal ngebahas tuntas soal redenominasi rupiah yang lagi jadi hot topic. Kita akan bahas panjang lebar dari A sampai Z, dari sejarahnya, terus kenapa pemerintah mau ngebet banget ngelakuin hal ini, sampai emangnya beneran kita butuh ini sekarang. Dan yang paling penting, gimana dampaknya ke kantong kalian, ke investasi kalian. Jadi simak sampai habis ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, kita perlu paham dulu nih, sebenarnya redenominasi itu apa sih? Simpelnya ini adalah penyederhanaan nilai nominal mata uang tanpa mengubah nilai realnya. Gimana? Udah paham? Pasti masih bingung kan? Oke, aku coba kasih contoh yang lebih gampang. Misalnya, sekarang kalian punya duit Rp100.000. Nah, redenominasi itu dilakukan dengan memotong 3 angka 0. Kemudian uang kalian jadi Rp100 aja. Apakah kalian langsung jadi miskin? Tenang, nilai belinya tetap sama kok. Berarti kalau sekarang kalian beli mie ayam seharga Rp15.000, nanti setelah redenominasi jadi Rp15 aja. Kalian tetap dapat mie ayam yang sama, porsi yang sama, dan rasa yang sama. Yang beda cuma angkanya doang yang jadi lebih simple. Gimana? Sampai sini udah ngerti kan? Tapi yang penting untuk dicatat, redenominasi itu beda banget sama sunring atau devaluasi. Yang anak ekonomi pastilah udah paham ya kan? Kalau sunring itu pemerintah beneran ngilangin nilai uang kalian. Misalnya duit Rp100.000, habis sunring jadi cuma bernilai Rp10.000 aja. Nilainya turun drastis. Nah, kalau redenominasi itu enggak, daya belinya tetap sama. Devaluasi juga beda. Itu nilai tukar mata uang kita yang jatuh dibanding mata uang asing. Jadi kalau rupiah terdevaluasi, harga barang impor biasanya naik. Inflasi biasanya bisa terjadi. Sedangkan kalau redenominasi itu murni cuma simplifikasi angka doang. Tabungan kalian aman, investasi kalian aman, daya beli juga aman. Nothing has changed, it's just a number. Nah, sekarang pertanyaannya, ini wacana baru atau gimana sih? Ternyata tuh enggak. Wacana redenominasi ternyata udah muncul dari tahun 2010. Yap, 15 tahun yang lalu. Waktu itu tuh zamannya Presiden Pak SBY. Udah lama banget kan? Di era SBY, Bank Indonesia sama pemerintah udah mulai ngomongin kemungkinan ini. Bahkan sempat ada kajian serius dari BI. Tapi ya cuma sampai wacana doang. Kemudian kita fast forward ke era Presiden Jokowi. Wacana ini muncul lagi, malah lebih intens pembahasannya. Tahun 2015 sampai 2017 sempat hangat lagi nih topik ini. Kenapa nggak jadi-jadi? Ya karena memang ini tuh nggak gampang. Ini bukan cuma soal ganti angka doang, tapi butuh persiapan yang matang banget. Dari sisi teknis, sosial, sampai psikologis masyarakat. And now di era Presiden Prabowo, wacana ini muncul lagi. Bahkan Danantara, holding BUMN yang super gede, udah ikut nimbrung kasih statement soal ini. Menurut mereka, redenominasi nggak akal pengaruhi investasi nasional. Pemerintah juga bilang udah ada kajian yang mendalam. Jadi kayaknya kali ini lebih serius nih dibanding era-era sebelumnya. Tapi kalau dipikir-pikir, kenapa sih ini tuh susah banget direalisasikan? Bayangkan, udah 15 tahun loh. Pastilah ada alasannya ya kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Kenapa sih pemerintah pengen banget ngelakuin redenominasi ini? Emangnya apa sih manfaatnya? Pertama, yang paling obvious, efisiensi. Dengan redenominasi, semua jadi lebih simpel. Transaksi 50 juta, jadi 50.000 aja. Lebih gampang dicatat, lebih gampang dihitung, lebih efisien. Kedua, ini soal modernisasi sistem keuangan kita. Indonesia kan lagi gencar-gencarnya digitalisasi tuh. Kris, e-wallet, mobile banking, semua lagi booming sekarang.
Nah, dengan nilai nominal yang lebih sederhana ini, sistem digital kita jadi lebih efisien, biaya operasional perbankan bisa turun, teknologi finansial bisa lebih mudah berkembang. Bayangin aja, coding atau programming jadi lebih simpel kan kalau angkanya nggak banyak nol-nol segala. Benar nggak? Ketiga, ini soal image atau prestise mata uang kita di mata internasional. Jujur aja, nominal rupiah kita ini kan gede banget ya dibanding mata uang negara maju. $1 aja kan sekitar 15.000 sampai 16.000. Kelihatan lemah gitu kan rupiah kita. Padahal sebenarnya ini bukan ukuran kuat atau lemahnya mata uang. Dengan redenominasi, rupiah bisa kelihatan lebih setara dengan mata uang negara lain. Keempat, efisiensi biaya cetak uang. Sekarang kan pecahan terkecil yang masih sering dipakai Rp1.000. Padahal daya belinya udah kecil banget. Biaya cetak uang 1.000 bisa lebih mahal dari nilai nominalnya. Dengan redenominasi, pemerintah bisa menghapus pecahan-pecahan kecil yang nggak efisien. Jadi lebih hemat buat negara gitu. And for your information, Indonesia bukan negara pertama yang ngelakuin ini loh. Banyak negara yang udah sukses dengan redenominasi. Salah satunya Turki di tahun 2005. Mereka potong 6 angka 0. Brazil juga beberapa kali terakhir di tahun 1994. Polandia, Romania juga udah berhasil lakuin hal ini. Dan kebanyakan berhasil sih. Berkaca dari negara lain, jadi redenominasi bukan hal yang mustahil. Sekarang kita ngomongin dampak ke sektor bisnis dan investasi. Ini penting banget. Jadi, Danantara sebagai holding BUMN udah bikin statement resmi. Mereka bilang redenominasi tidak akan mempengaruhi investasi nasional. Argumen mereka adalah karena ini tuh cuma simplifikasi nominal, bukan mengubah nilai real. Maka investor nggak perlu khawatir, aset tetap bernilai sama dan return investasi tetap sama. Tapi kan Danantara juga ngakuin bakal ada dampak operasional ke BUMN. Bayangin perusahaan sekelas Pertamina, PLN, atau Bank Himbara yang transaksinya triliunan rupiah setiap hari. Mereka harus ganti semua sistem akuntansi, software, database, atau bahkan mesin kasir. Ini butuh biaya nggak sedikit dong. Butuh waktu transisi yang mungkin berbulan-bulan. Butuh training karyawan juga. Terus sektor yang paling kebagian ribet, sektor perbankan. Semua rekening nasabah harus dikonversi. Sistem core banking harus diupdate total. Mesin ATM harus disesuaikan. Kartu debit dan kredit mungkin harus dicetak ulang. Belum lagi soal pinjaman dan kredit. Kalau sekarang kalian punya KPR 500 juta, nanti jadi 500.000. Cicilan kalian 5 juta jadi 5.000. Semua harus dikonversi dengan tepat. Satu kesalahan konversi bisa fatal. Bayangin kalau ada nasabah yang tabungannya salah potong nolnya. Bisa chaos. Sampai sini udah kebayangkan ribetnya gimana. Di pasar modal juga sama. Harga saham yang sekarang ribuan atau jutaan rupiah jadi berapa? Kalau BBRI sekarang katakanlah sekitar 5 ribuan per lembar. Jadi berapa? 5 rupiah. Kedengaran murah banget kan? Tapi secara nilai tetap sama. Yang penting investor paham ini. Dan jangan sampai ada panic selling atau panic buying karena salah paham. Jadi intinya untuk bisnis dan investasi ada dua sisi. Sisi positifnya, efisiensi operasional jangka panjang. Sistem keuangan bisa lebih modern, transaksi internasional lebih mudah. Sisi negatifnya, biaya transisi yang besar banget, resiko error konversi, dan butuh waktu adaptasi yang sangat lama. Makanya pemerintah harus prepare banget. Ini nggak bisa dilakuin dadakan. Butuh roadmap yang jelas, tahapan yang terukur juga. Misalkan gini, pemerintah beneran mau jalanin redenominasi. Apa aja sih yang harus dipersiapkan dan tantangan apa yang bakal dihadapi? Pertama, dari sisi hukum dan regulasi. Ini jelas butuh undang-undang baru. Nggak bisa cuma pakai peraturan pemerintah doang atau keputusan presiden. Harus lewat DPR, harus ada pembahasan yang panjang. Bayangin, semua aturan yang ada kata rupiah pasti harus disesuaikan. Dari KUHP, Undang-Undang Pajak, Undang-Undang Ketenagakerjaan, sampai aturan daerah. Ribuan regulasi baru. Kedua,
infrastruktur teknologi. Bank Indonesia harus prepare buat cetak uang baru, desain baru, security feature baru, teknologi mesin cetak yang siap juga. Semua bank harus upgrade sistem. Semua mesin ATM harus diupdate, payment gateway, e-wallet, semua harus ready tuh. Ini butuh budget yang gede banget guys. Ketiga, dan ini yang paling penting, edukasi masyarakat. Pemerintah harus kampanye masif minimal 2 atau 3 tahun lah sebelum implementasi. Lewat TV, radio, medsos, spanduk, atau bahkan door to door. Harus ada simulasi, workshop juga, sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke kampus, ke pasar, ke desa-desa. Semua orang harus paham. Nah, tantangan terbesarnya adalah di masa transisi. Gak mungkin kan semua orang langsung berubah dalam sehari. Pastilah ada periode di mana uang lama dan uang baru sama-sama berlaku. Pedagang harus terima 2 jenis uang. Mesin kasir harus bisa handle 2 sistem. Biasanya masa transisi ini 1-2 tahun. Lama banget kan? Dan selama itu rawan terjadi kesalahan atau kebingungan. Bayangin, ada orang yang mau bayar Rp70.000. Dia bayar pakai uang Rp50.000 lama dan Rp20 uang baru hasil redenominasi. Pedagangnya harus ngitung. Oke, yang ini Rp50.000 uang lama. Yang ini 20 uang baru berarti Rp20.000. Apa? Kalian bingung kan? Sama. Pasti bingung banget tuh. Tantangan kedua, potensi oknum nakal. Di masa-masa transisi bisa aja ada pedagang yang nakal. Mereka manfaatin kebingungan masyarakat buat naikin harga secara diam-diam. Atau malah ada penipuan. Kan bahaya. Makanya pemerintah harus kasih pengawasan yang ketat. Harus ada satgas khusus yang monitor harga dan cegah kecurangan. Dan tantangan ketiga, biaya. Redenominasi itu nggak gratis bro. Upgrade sistem perbankan, kampanye edukasi, sampai biaya operasional masa transisi. Nah, di tengah APBN yang lagi ketat, ini kan jadi pertimbangan besar. Worth it nggak sih spend triliunan cuma buat simplifikasi angka? Itu yang jadi perdebatan. Jadi, kalau dirangkum dari semua pembahasan tadi, dari sisi manfaat, ya redenominasi bisa bikin transaksi lebih efisien, sistem keuangan lebih modern, dan mata uang kita kelihatan bergengsi. Tapi dari sisi tantangan, biayanya cukup besar, butuh waktu lama, rawan kesalahan, dan yang paling penting, masyarakat belum siap. Kalau menurut aku sih, ya redenominasi itu ide yang bagus, tapi timingnya harus tepat. Sekarang ini tuh dengan ekonomi yang masih recovery, inflasi yang masih jadi isu utama, dan masyarakat masih banyak yang belum paham. Mungkin belum waktunya kali ya. Lebih baik pemerintah fokus dulu ke masalah-masalah yang mendesak. Kemiskinan, pengangguran, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, ya masalah-masalah ekonomi klasik lah. Kalau ekonomi udah stabil, rakyat udah sejahtera, baru deh kita pikirin soal simplifikasi nominal mata uang kita. Nah, gimana menurut kalian? Setuju nggak kalau redenominasi ini dilakukan sekarang? Tulis di kolom komentar ya. Semoga video kali ini bermanfaat buat kita semua dan jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa.